keutamaan dan hakikat sholawat kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan sejenak. Betapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Apakah kita hanya menyatakan cinta dengan kata-kata atau kita wujudkan dalam amal dan ibadah? Salah satu bentuk cinta yang paling agung dan paling dianjurkan dalam Islam adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Qiyas Al-Ahzab 56. Ayat ini sangat jelas. Ini bukan sekadar anjuran, tapi perintah langsung dari Allah kepada seluruh umat beriman. Dan yang lebih menakjubkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia sendiri bersolawat kepada Nabi dan para malaikat pun ikut bersolawat. Pertanyaannya, apa arti solawat dari Allah kepada Nabi? Menurut para ulama, seperti Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, solawat dari Allah adalah rahmat dan pengampunan, sedangkan solawat dari malaikat adalah doa dan permohonan ampunan. Sedangkan solawat dari kita, umat manusia, adalah doa dan permohonan kepada Allah agar Nabi diberi keberkahan, kemuliaan, dan keselamatan. Jadi ketika kita membaca solawat, kita sedang mengikuti jejak Allah dan para malaikat. Bayangkan, kita ikut dalam satu amal yang bahkan dilakukan oleh Rabbul Izzati dan para malaikatnya. Rasulullah bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Umayyah HR Muslim. Subhanallah, satu solawat dari kita dibalas oleh Allah dengan 10 solawat. Ini bukan sekadar pahala, tapi bentuk kasih sayang dan balasan yang luar biasa dari Allah kepada hambanya yang mencintai Rasulnya. Tapi jangan salah sangka, solawat bukan hanya dibaca saat habis adzan atau dalam majelis zikir. Solawat bisa kita baca kapan saja, di mana saja. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca solawat setiap kali nama beliau disebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Abkhalun nasi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. HR Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani. Luar biasa, bukan? Kikir di sini bukan soal harta, tapi kikir dalam cinta dan penghormatan kepada Nabi. Saudaraku, solawat juga menjadi wasilah, perantara, untuk mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wayaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه 10 وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. Tidaklah seorang hamba memasuki pagi hari, kecuali 2 malaikat turun. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Yang lain berkata, Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir. Maka barang siapa bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan diangkat baginya 10 derajat. HR Ahmad disahihkan oleh Shuaib Al-Arnauth. Bayangkan, hanya dengan 1 solawat, kita dapat 10 rahmat dari Allah, 10 dosa dihapus, dan 10 derajat diangkat. Ini adalah investasi akhirat yang paling menguntungkan. Tapi, bagaimana seharusnya kita membaca solawat? Ada banyak solawat yang diajarkan Rasulullah. Salah satu yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidun Majid. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan solawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Salawat ini disebutkan dalam hadis syahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, dan Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bagi HR Muslim. Selain itu, ada solawat-solawat lain yang diajarkan oleh para ulama, seperti sholawat tasyahud, sholawat nariyah, sholawat fatih, dan lainnya. Yang penting, solawat tersebut tidak mengandung syirik, bid'ah, atau pengkultusan dan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Namun kita harus waspada. Di zaman sekarang banyak solawat yang tidak berdasar bahkan mengandung unsur hulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi, seperti mengatakan beliau bisa hadir di mana-mana, atau mengabulkan doa tanpa izin Allah. Ini semua adalah kesalahan besar. Kita mencintai Nabi, tapi cinta kita harus sesuai dengan tuntunan beliau. Beliau bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana 'abd, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. HR Bukhari. Jadi solawat bukan hanya soal banyaknya, tapi juga kualitas dan keikhlasan. Baca dengan hati yang hadir, merasa sedang berbicara dengan Allah dan mencintai Nabi karena Allah. Saudaraku, bayangkan jika kita membaca solawat 100 kali sehari, maka dalam sehari kita dapat 1000 solawat dari Allah, 1000 dosa dihapus, 1000 derajat diangkat. Dan itu hanya dalam 1 hari. Bayangkan jika kita lakukan seumur hidup. Rasulullah bersabda, "Akthiru minas salati alayya yawmal jumu'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat, karena solawat kalian diperlihatkan kepadaku. HR Abu Dawud disyahihkan oleh Al-Albani. Ya saudaraku, setiap solawat yang kita baca diperlihatkan langsung kepada Rasulullah. Beliau mendengarnya, merasakannya, dan bergembira karenanya. Maka, apakah kita tega tidak menyenangkan hati beliau? Di akhirat kelak, siapa yang paling berhak memberi syafaat? Rasulullah. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau? Orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ana awlan nasi bi'Isa ibni Maryam fid dunya wal akhirati, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum shatta wa qalbi wa qalbu Isa wahid, wa la yaftakhiru alayya ahadun bisalatihi alayya illa jazaituhu bil mithl, wa la yastaghfiru li ahadun illa ghafarallahu lahu." Aku lebih dekat kepada Isa bin Maryam daripada orang lain di dunia dan akhirat. Para nabi itu saudara seayah, meski ibu mereka berbeda. Hati kami satu, dan tidak seorang pun bersolawat kepadaku, kecuali aku membalasnya dengan yang semisal. Dan tidak seorang pun memohonkan ampunan untukku, kecuali Allah mengampuninya. HR Tabrani dianggap hasan oleh Al-Albani. Inilah kemuliaan Nabi. Beliau bahkan membalas solawat kita. Maka marilah kita jadikan solawat sebagai teman sehari-hari, pengiring langkah, pelindung dari kesedihan, dan penolong di hari kiamat. Tutuplah kajian ini dengan membaca solawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Saudaraku, semoga Allah menjadikan kita dari golongan yang mencintai Nabi dengan cinta yang benar, yang dibalas dengan cinta Allah dan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.